Teman-teman media, alhamdulillah pada malam ini kita berkesempatan buka puasa dengan Bapak Presiden, lalu silaturahmi dan dialog. Ya. Saya bersama para kiai dan tokoh-tokoh masyarakat kita, tokoh-tokoh Islam kita yang hadir pada malam hari ini. Total tadi sekitar 165 orang dan kurang lebih sekitar 3 jam bersama dengan Bapak Presiden. Bersama kita ada Pak Ahmad Muzani, Ketua MPR, ya Gus Yahya, kemudian Pak Marsudi Suhud, lalu Prof. Jimli Asidiki dan Pak Zaitun Rasmin. Mungkin bisa dimulai oleh Pak Marsudi Suhud barangkali atau dari Pak Muzani. Pak Muzani silakan, Pak Muzani dulu. Ya. Silakan Pak Muzani. Mari sini Pak. Ke sini. Sini Pak. Sini Pak. Nah, ini cari. Iya. Enggak Pak. Silakan. Malam hari ini adalah malam silaturahmi antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan para alim ulama, kiai, habaib, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren dan pimpinan ormas Islam. Pertemuan ini dimaksudkan untuk saling memahami, saling mendengar terhadap perkembangan informasi geopolitik, geoekonomi yang terjadi pada akhir-akhir ini. Dalam pertemuan tersebut tadi Presiden mengatakan bahwa yang dilakukan oleh beliau adalah demi keutuhan Republik Indonesia, demi keutuhan negara, dan demi kedaulatan Republik Indonesia. Para ulama, para kiai memahami itu sebagai sebuah sikap yang dilakukan oleh Presiden pada jalan yang baik, yang benar. Karena itu kita semua diminta untuk tetap memberikan support, mendoakan agar apa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia bisa berjalan dengan baik, dengan mulus. Dan Presiden juga terus membuka diri untuk mendapatkan masukan, pandangan dari berbagai macam kalangan, termasuk dari para ulama, para kiai. Karena itu saya kira pertemuan ini diharapkan bisa berlangsung secara periodik dalam beberapa pekan atau dalam beberapa bulan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Marzuki. Cukup. Pak Marsudi. Ya, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Presiden dengan buka puasa tadi menyampaikan beberapa hal yang sangat penting, baik perkembangan untuk dalam negeri atau luar negeri, geopolitik atau ekonomi atau bahkan keadaan bangsa Indonesia itu sendiri. Yang intinya mengajak kita bersama-sama, para kiai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren dan pimpinan agama untuk bersama-sama membangun bangsa ini, terutama bangsa kita di dalam negeri kita. Betapapun di luar sana sedang sangat luar biasa keadaannya karena adanya perang, mudah-mudahan Indonesia tetap aman, itu intinya, dan Indonesia tetap waspada, dan Indonesia akan terus-menerus berusaha untuk bagaimana perang itu bisa berhenti, bagaimana kedamaian itu bisa dicapai, maka beliau akan berusaha sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya untuk satu, melindungi bangsa kita sendiri, dan nomor dua, turut andil membuat bangsa-bangsa di dunia ini dalam keadaan damai. Yang sedang perang, segera damai. Yang masih belum rukun, segera rukun. Agar terbangun bangsa yang bersatu, bangsa yang ekonominya kuat, dan bangsa yang bermartabat. Itu intinya Presiden menyampaikan hal yang sangat penting. Maka kami, para kiai, pimpinan agama, antusias menyambut beliau dan mendukung beliau untuk berusaha sekeras-kerasnya, baik untuk kemajuan bangsa Indonesia atau untuk perdamaian di dunia, wabil khusus di Timur Tengah yang terjadi perang di Iran, atau bahkan jangan sampai merembet ke negara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya tambahan sebentar. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd.
pertemuan yang indah antara umara dan ulama, dan seharusnya lah seperti itu. Dan alhamdulillah kami mendengar cita-cita besar dari presiden kita untuk menjaga negeri ini di saat negara-negara lain dengan hiruk pikuk peperangan dan lain sebagainya. Semangat beliau untuk menjaga negeri ini, maka tugas kita adalah yang pertama mendoakan. Ini yang sering kita lupakan. Kita mungkin sering bincang, teriak dan sebagainya. Kita lupa mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan. Semua program kebaikan yang beliau rencanakan, kita mohon kepada Allah, semoga dimudahkan. Amin. Dan jika ada kekurangan, beliau sangat terbuka untuk kita beri masukan. Dan insya Allah dialog semacam itu atau paling tidak pertemuan semacam ini semoga bisa terus berlanjut. Dan kami mohon kepada semuanya untuk bisa menjaga kesejukan negeri ini. Jangan sampai ada hiruk pikuk. Ingat bahwasanya negara kita negara hebat, negara besar, dan beliau sudah cerita panjang lebar tentang tantangan negeri ini, dan akan bisa terjaga negeri ini adalah kebersamaan kita, persatuan kita, dan bagaimana kalau ada permasalahan segera diselesaikan dengan indah, bukan dengan caci maki, olok-olokan dan prasangka buruk. Semoga dijaga semuanya. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah permasalahan besar yang tentu yang lebih tahu adalah beliau-beliau. Yang jelas apa yang telah disampaikan bagi kami adalah untuk menjaga negeri ini. Kalaupun ada perbedaan pendapat di antara bangsa ini, tentunya ayo kita jalani perbedaan dengan indah, bukan dengan caci maki dan prasangka buruk. Insyaallah semua menuju keindahan negeri ini, kebersamaan dan kejayaan negeri ini. Amin. Pak Muhajir, silakan Pak Muhajir. Ayo Pak Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Saya hanya memberikan satu poin saja. Beliau tadi menjelaskan tentang keanggotaan beliau atau untuk Indonesia di BOP. Jadi beliau menegaskan bahwa keterlibatan beliau di BOP itu tidak serta-merta, tetapi sudah mulai proses yang panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah, terutama wilayah Teluk, yang kemudian sepakat untuk bergabung. Yang strategi yang beliau pilih adalah yang disebut dengan strategi from within. Jadi selama ini kita berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insya Allah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel. Karena itu ke depan kita harus terus berupaya, apapun risikonya, apapun konsekuensinya, ikhtiar untuk membangun Palestina merdeka itu harus terwujud. Dan itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20, itu tegas bahwa memang tujuan BOP itu adalah terciptanya negara Palestina, tadi berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang menjadi pegangan kita. Dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden. Sekarang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya. Baik, saya atas nama mewakililah dari Pondok Pesantren Indonesia yang hadir, di mana kiai-kiai dan ulama pesantren sangat mendukung dan mengapresiasi terhadap kinerja Bapak Presiden Prabowo, di mana beliau telah memaparkan terutama masalah-masalah di dalam negeri. Kalau luar negeri tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Muhajir. Nah, saya menyampaikan bahwa di sini Pak Prabowo ini bagi saya, bagi kami adalah real Presiden Indonesia. Ini yang kita harapkan, karena beliau yang jelas ingin bagaimana rakyat Indonesia bisa makmur, sejahtera dengan program-programnya, apakah itu MPG, apakah itu koperasi merah putih, apakah itu nanti sekolah rakyat dan semuanya.
itu memutus ya supaya yang orang tuanya miskin ya, jangan sampai generasi anak-anaknya itu juga miskin. Ini yang kita benar-benar kita dukung ini, karena sudah sekian kekayaan Indonesia ini hanya 50, kata Pak Prabowo, 50 orang saja yang menikmati triliunan kekayaan Indonesia. Jadi sekarang dikembalikan kepada rakyat. Inilah misi yang beliau bawa supaya Indonesia mencapai suatu negara yang harapan kita, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Inilah saya hanya mendukung dan mengapresiasi ya, dengan program ekonominya, dan mudah-mudahan dalam tempo tidak lama rakyat kita akan makmur. Dan pemberantasan korupsi ini beliau betul-betul berani, dan tidak ada presiden yang berani menurut saya baru Pak Prabowo ini. Mudah-mudahan berhasil dan keuangan uang yang dikorupsi itu bisa kembali kepada Indonesia, kepada rakyat. Demikian, terima kasih, dan kita doakan Pak Prabowo sehat, panjang umur, dan insya Allah selamat ya, karena kiai-kiai al-ulama dan umaro ini jadi satu sekarang ini. Alhamdulillah, karena dalam hadis disebutkan sinfani idza sholihat nas wa idza fasadat nas. Ada dua kelompok ya. Kalau ketika dua kelompok ini baik, maka baiklah masyarakatnya. Apabila dua kelompok ini hubungannya buruk, rusak, maka rakyat juga akan rusak, yaitu antara ulama dan umaro. Sekian dari hubungan ulama umaro, insya Allah dengan dibina oleh Bapak Presiden Prabowo ini, Indonesia akan menjadi negara makmur, adil, dan santosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya itu merasa agak berat untuk berbicara, nanti dianggap mau memuji, ya. Tetapi ada kaidah lagi, al-haqqu ahaqqu ayyuqal, kebenaran tetaplah harus dikatakan. Saya sangat terharu sebetulnya karena Pak Presiden berangkat dari kesadaran tentang kondisi yang kita hadapi. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu tentang keadaan dirinya. Dia tahu tentang keadaan bangsanya, tentang kekuatan kita, dan beliau mau berbicara secara terbuka kepada stakeholder umat, ya, para pemimpin umat, tentang bagaimana kondisi kita dan apa tantangannya dan apa peluang kita. Ini poin kedua yang penting. Setelah kesadaran tentang kelemahan kita, tapi beliau juga bicara tentang peluang yang luar biasa yang ada. Dan satu semangat yang membuat kami terharu, bahwa kata beliau untuk kebaikan umat, bangsa, dan juga untuk umat Islam di dunia, apalagi di Palestina dan di berbagai wilayah. Sekecil apapun kemungkinan, kata beliau, saya tertantang untuk berusaha. Dan itu membuat kami terharu, dan kami semua juga punya semangat yang sama. Sebab bagi kita semua ini adalah peluang yang diberikan Yang Maha Kuasa, harus kita upayakan selagi kita benar-benar sungguh-sungguh niat yang baik dan menempuh cara-cara yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ya. Ya, saya ingin menyampaikan sedikit tambahan saja dari yang beliau sampaikan tadi, bahwa ada dua hal. Pertama, kita sepakat untuk memberikan kepercayaan dan memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja, untuk mewujudkan janji-janji beliau. Dan kedua, bahwa dari para ulama dan khususnya pimpinan-pimpinan ormas Islam, kami bersepakat untuk sudah ini nanti bekerja bersama-sama dengan para pembantu Presiden untuk membangun skema kerjasama, di mana di situ nanti akan ada bagian-bagian di mana ormas-ormas Islam dan para ulama juga akan mendapatkan ruangan untuk ikut berkontribusi di dalam
mewujudkan berbagai macam agenda yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eskalasi di Iran ini semakin memanas akibat serangan dari Israel dan US. Tadi disampaikan nggak apakah nanti akan ada dinamika terkait dengan keanggotaan Indonesia di BOP dan apabila BOP ini malah menjadi suatu kemunduran dalam kemerdekaan Palestina gitu. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Presiden tadi adalah bahwa beliau akan berusaha menggunakan BOP ini sebagai semacam keberadaan Indonesia di dalam BOP ini sebagai semacam instrumen untuk ikut mendorong terjadinya proses deeskalasi dan lebih-lebih lagi perdamaian atas perang yang sekarang sedang berlangsung. Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BOP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika Israel melawan Iran ini. Itu saya kira. Ya BOP kan juga belum apa-apa. BOP ini baru mulai pembicaraan dan belum sampai kemana-mana. Tapi Indonesia sudah ada di dalamnya, sudah ada sejumlah negara-negara Timur Tengah yang juga ada di dalamnya, yang juga sudah berkomunikasi, bersepakat untuk terus menjalin koordinasi dengan Indonesia. Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BOP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran itu. Ya. Presiden kan menyatakan niat gitu untuk menjadi mediator antara Iran dan Israel gitu ya. Mungkin tadi disampaikan juga Presiden ada arahan seperti apa tuh dalam dialog gitu. Ya, yang jelas bahwa Presiden menegaskan komitmennya, beliau akan melakukan apa saja untuk ikut berkontribusi membantu ke arah perdamaian, penyelesaian masalah, dan lebih-lebih karena penyelesaian masalah terutama konflik di Timur Tengah hari ini akan terkait secara cukup langsung dengan keadaan kepentingan domestik kita sendiri. Maka Presiden akan melakukan semuanya dan alhamdulillah Indonesia dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto adalah aktor yang diterima oleh semua pihak sehingga punya peluang untuk bisa menjadi semacam mediator komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Saya kira itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum.